Oke, Nita, bener ya Nita panggilannya. Apa nih yang bisa Bener. kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Aku masih bingung Pak sebenarnya bikin CV yang bisa lolos tuh kayak gimana. Soalnya kan itu aku pakainya yang di Mm-mm, web bikin CV ATS gitu ya Pak ya. mm-mm. Nah kan aku lulusannya baru, terus aku belum ada pengalaman, jadi aku masih bingung di bagian ringkasan yang di CV. Oke, ringkasan. Terus apa lagi yang kamu masih bingung? Habis itu aku juga ini Pak, kalau misalnya pengalaman organisasi itu harus dimasukin atau enggak? Hmm. Terus Terus yang ada apa lagi? pengalaman kepanitiaan juga apa harus dimasukin di CV? Oke, terus apa lagi? Terus habis itu apa lagi? Oh iya Pak, di CV itu kita harus tulis langsung ke posisinya atau CV biasa aja gitu nggak usah pakai posisinya. Oke, dari semua pertanyaanmu yang kamu tanyain ke aku ini, udah ada yang kamu riset sendiri belum? Dan punya jawaban sendiri belum? Kalau aku pas itu udah riset katanya kalau yang kepanitiaan itu nggak usah Pak dimasukin. Terus apa lagi? Nah itu habis itu kalau di ringkasan katanya nggak perlu kata saya gitu nggak perlu. Oke, terus apa lagi? Udah Pak baru itu doang. Kalau yang bagiannya langsung CV terus kita langsung ke bagian posisinya belum tahu, belum riset. Oke, aku jelasin dulu ya. Ini aku mau pakai share screen whiteboard. Di situ udah ada layar putih gitu belum? Di HP, kau pakai HP, Udah, udah muncul ya gitu. betul. Aku jelasin biar kamu nanti bisa tonton ulang dan bisa di-share ke teman-temanmu yang masih fresh grade juga gitu ya. CV Iya. itu harus dua, oke? CV itu harus dua. Pertama, benar cara membuat. Yang kedua adalah benar cara memakainya, oke? Membuat CV itu mulai dari apa? Menentukan tipenya yang ATS friendly atau kreatif, ya kan? Kemudian mengisi informasinya, itu mengisi informasi itu harus apa? Jujur. Yang kedua lengkap. Yang ketiga menarik. Yang keempat update, gitu. Oke. Oke, Pak. Terus apalagi misalkan ukuran filenya, jenis filenya, gitu. Itu contoh-contoh dari sisi membuat dengan benar dulu dari sisi ini. Oke. Kalau ini udah Oke. terlewati, anggap saja kamu sudah punya CV yang benar cara membuatnya. Oke ya. Nah, yang kedua Oke. adalah benar cara memakainya. Cara memakainya itu apa? Satu, kamu melamar itu multi channel atau multi platform. Jangan cuma ngirim lamaran cuma lewat email terus. Paham ya? Hmm. Kamu harus punya portal karir, kamu pakai LinkedIn, kamu pakai website dan lain-lain. Dengan mengirimkan lamaran di banyak cara, di banyak jalan, artinya sumber lokermu juga harus bervariasi gitu. Jangan sampai kamu lowongan bisa dapat banyak tapi sumbernya cuma tunggal gitu. Lewat portal A semua, ya jangan gitu. Sumbernya dari banyak jalan, ngirimnya juga lewat banyak jalan gitu ya. Jadi Iya, Pak. harus lewat kayak gitu. Yang kedua adalah kamu harus pastikan masing-masing channel tadi, masing-masing jalan tadi itu harus apa? Dibuat secara lengkap. Aku punya akun Jobstreet, Kak, tapi aku jarang ada panggilan. Ya profilnya nggak lengkap misalkan, ya kan? Aku punya akun LinkedIn, sekedar punya aja. Ternyata profil basic infonya aja nggak lengkap gitu. Dilengkapin gitu isinya. Oke ya, itu dari sisi ngelengkapin isi, paham ya? Selanjutnya adalah dari ngelengkapin aktivitasnya, gitu. Oke. Yang selanjutnya setelah ngelengkapin masing-masing itu adalah ngelengkapin aktivitasnya. Punya LinkedIn itu lebih dari sekedar bikin seadanya, terus cari loker dilamar, ya nggak gitu.
Kamu tiap hari tuh harus connect orang baru, follow orang baru, bikin postingan, nyapa orang, komen postingan orang, dan lain-lain gitu. Itu baru LinkedIn. Cara-cara yang lain, channel-channel yang lain juga sama gitu. Jadi pastikan lengkap, pastikan ada aktivitasnya secara lengkap. Nah itu. Apalagi bener cara pakai itu apa? Rutin. Jangan sampai hari ini ngelamar, besok enggak. Ngelamar cuma weekdays doang, weekend enggak gitu. Gitu. Banyak orang salah tangkap entah sumber dari mana ngirim lamaran cuma boleh hari kerja. Itu salah fatal lagi gitu. Gitu. Oke. Oke, Terus Pak. kalau udah rutin itu, ini aku poin-poinnya dulu ya buat gambaran. Setelah rutin adalah jumlah banyak. Jumlah banyak ini terukur ya, bukan asal. Ini kan di atas sudah aku sebut nih, punya channel, punya ini terukur, bukan asal lempar gitu. Katakanlah sumber lokermu tuh dari A, B, C, D, E. Kalau masing-masing dua aja udah 10, masing-masing tiga aja udah 15 gitu. Nah, teman-teman di grup loker itu rata-rata sehari bisa ngirim 20 sampai 30 lamaran per day. Kamu sejauh ini berapa banyak gitu? Berapa channel yang kau pakai? Udah tiap hari belum? Jangan-jangan hari ini banyak, besok dikit, besoknya enggak. Besoknya banyak, besoknya enggak gitu-gitu. Ini contoh aja, unsur-unsur aja. Ini kalau dijabarin makin panjang ya gitu. Ini buat gambaran utama aja bahwa benar cara bikin dan benar cara pakai itu harus imbang gitu. Jadi ini kalau ditimbang gitu pakai timbangan gini, ini tuh harus bobotnya tuh sama berat gitu. Oke ya, bener cara bikin Oke. dan bener cara pakai dulu itu. Nah, sekarang kita bahas dulu terkait dengan tadi yang kamu tanyain adalah CV itu harus gimana gitu. CV itu ya. CV itu informasinya itu pasti akan ada banyak di sini. Ya, mulai dari satu itu informasi pribadi, dua ringkasan, gitu kan. Tiga pengalaman kerja, empat pengalaman pendidikan, lima pengalaman organisasi dan kepanitiaan, enam pengalaman apa misalkan course gitu, kursus, course gitu, terserah webinar gitu, sertifikasi dan lain-lain gitu boleh gitu. Training dan sertifikasi gitu boleh. Nomor tujuh itu apa misalkan skill gitu. Skill kamu apa, kemampuan kamu apa. Nomor delapan apa misalkan. Nomor delapan itu adalah achievement, pencapaian kamu gitu. Terus apa lagi misalkan, Kak, aku masukin asal semua dulu ya, hobi misal. Ya. Terus 10 ada apalagi biasanya ada CV itu referensi gitu. Nah, dari semua jenis informasi yang suka ada di CV ini, ada yang sifatnya wajib ada yang sifatnya opsional gitu. Oke. Oke. Nah, kalau kamu sebagai seorang fresh graduate gitu, apa yang wajib ada? Informasi pribadi wajib ada nggak? Wajib gitu. Wajib. Ringkasan ada nggak? Wajib. Pengalaman kerja ada nggak? Ini bisa wajib bisa enggak dalam arti gini. Pengalaman kerja itu magang juga masuk ke sini gitu. Gitu. Kalau ada ya wajib gitu. Pengalaman pendidikan wajib, organisasi kepanitiaan wajib gitu. Training sertifikasi wajib, skill wajib, achievement wajibnya. Hobi, kontak referensi, moto hidup, preferensi karir gitu-gitu itu yang opsional tuh gitu. Nah, sekarang wajib-wajib ini artinya apa? Wajib tertulis kalau kita memang punya gitu. Tadi kan aku bilang bahwa CV itu harus pertama itu adalah harus jujur. Ya, nulis CV ini kan dia harus jujur. Kedua lengkap. Ketiga adalah menarik. Keempat update gitu. Jadi kalau memang kamu punya ya pastikan dimasukkan gitu. Gitu ya. Iya. Nah, tadi ada beberapa poin yang kamu bingung. Nanti kalau pengen nonton lengkapnya di YouTubeku mungkin kamu udah buka buka di playlist tuh membuat CV dengan benar gitu. Tuh aku jelasin Iya. per bagian. Tapi tadi ada beberapa poin yang kamu tanyakan di sini gitu. Ya, terkait dengan summary atau ringkasan ini. Terus tadi ada terkait dengan organisasi gitu ya, kepanitiaan gitu. Sama apa lagi tadi? Ada lagi nggak? Ringkasan, Pak.
lebih ke ringkasan ya, dan organisasi kepanitiaan gitu ya. Nah, sekarang Iya. aku bahas satu-satu ringkasan CV. Ringkasan CV itu harus ada. Gunanya adalah di antara semua kelebihan kamu yang tertulis di CV, yang kamu unggulkan tuh yang mana gitu. Hmm. Yang kamu pengen orang tahu. Jadi hanya dengan membaca ringkasan itu, orang udah tahu gambarannya soal kamu itu siapa gitu. Ya. Nah, ringkasan CV ini dia harus bisa menjawab 3 buah pertanyaan gitu. Pertanyaan pertama itu kamu itu siapa? Pertanyaan kedua tuh kamu pernah apa? Kamu pernah melalui apa? Kamu pernah apa? Yang ketiga, kamu sekarang bisa apa? Paham nggak? Satu, kamu Paham. siapa? Dua, kamu punya pengalaman apa? Kamu pernah melalui apa? Dan yang ketiga, kamu sekarang bisa apa? Kamu siapa tuh bisa ditunjukkan dengan jawab background pendidikan nggak apa-apa gitu. Hmm. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPK ini dari universitas ini, boleh gitu. Kalau nanti kamu punya pengalaman apa, pertanyaan nomor dua kan, kamu sudah melalui apa? Sampaikan satu pengalaman kerja kalau punya. Kalau nggak punya pengalaman kerja, masukin pengalaman magang gitu. Kalau nggak ada lagi pengalaman organisasi kepanitiaan, volunteer gitu-gitu. Oke, Iya. silahkan masukkan gitu. Misalkan saya memiliki pengalaman magang sebagai ini di sini. Saya bertanggung jawab dalam bla 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 bla. Kasih keterangan gitu aja, nggak usah panjang-panjang gitu kan. Atau kalau ada prestasi boleh disampaikan gitu. Saya memperoleh beasiswa dari ini selama sekian tahun. Selain itu saya sering memenangkan perlombaan di antaranya ini gitu. Boleh. Jadi kamu sudah melalui apa tuh tonjolkan pengalaman kerja atau magang atau organisasi kepanitiaan atau volunteer atau apapun itu dan prestasinya tentunya ya gitu. Jadi masing-masing orang kan beda-beda. Itu pertanyaan nomor satu udah tadi, kamu siapa? Yang kedua adalah kamu sudah melalui apa? Yang ketiga sekarang, kamu sekarang bisa apa? Kamu bisa apa tuh tonjolkan skill-skill yang akhirnya kamu peroleh dari kegiatan akademis dan non-akademis. Dari kegiatan di kampus kamu itu belajar atau dari pengalaman kamu di luar belajar tadi. Ya kerja, ya ini itu gitu. Jadi silahkan sampaikan di sana gitu. Sampaikan apa ya tadi gitu ya, skill apa. Nah, skill ini silahkan tonjolkan yang sifatnya itu technical skill dulu gitu, kemampuan teknisnya dulu gitu. Kamu menguasai bidang apa, turunan nama-nama mata kuliahmu gitu. Nama-nama mata kuliahmu itu apa misalkan. Atau pengetahuan sektoral. Misalkan saya menguasai sales dan marketing meliputi ini gitu boleh. Atau yang kedua adalah dari sisi softwarenya. Software apa yang bisa kamu operasikan. Atau hardware apa yang bisa kamu operasikan kalau kamu engineer gitu. Terus apalagi kelebihan lagi yang sifatnya kemampuan komunikasi bahasa apa yang kamu kuasai gitu. Paham ya? Jadi kamu bisa Paham. menyampaikan secara keseluruhan tadi. Misalkan 3 hal tadi ya. Kamu siapa, kamu sudah melalui apa dan sekarang bisa apa. Kalau kamu sampaikan secara lisan, kamu bisa menyampaikannya misalkan saya adalah lulusan S1 ini, universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki pengalaman magang sebagai ini di sini. Saya bertanggung jawab dalam bla 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 bla. Selain itu, saya memiliki prestasi di antaranya A, B, C, D, E, F, G. Dari pengalaman kerja dan pendidikan saya memahami hal yang berkaitan dengan A, B, C, D, E, F, G, meliputi A, B, C, D, E, F, G. Saya juga terampil dalam mengoperasikan software A, B, C, D, F, G yang didukung dengan keterampilan berkomunikasi menggunakan bahasa ini gitu. Kurang lebih kalau disampaikan secara lisan itu semacam tadi, paham ya? Jadi itu Paham. merangkainya kayak gitu. Nah, ringkasan ini ya, yang namanya ringkasan atau summary itu dia bisa diletakkan di banyak tempat gitu. Jadi ini aku zoom out lagi, namanya ringkasan ini ya, dia itu bisa diletakkan di banyak tempat. Salah satunya adalah di CV. Tapi CV. ringkasan itu bisa diletakkan di mana? About me-nya LinkedIn. Bisa di bagian promosi diri di Jobstreet. Bisa di paragraf kedua body email. Bisa di interview. Kalau ditanya, silahkan perkenalkan diri Anda. Itu semua cara jawabnya tuh modifikasi dari ringkasan CV-mu gitu loh. Oke.
Oke, Jadi Pak. ringkasan CV itu bisa ditaruh di banyak tempat gitu. Salah satunya di CV. Jadi ringkasan CV itu atau ringkasan diri itu tuh bisa ditaruh di banyak tempat. Ringkasan diri bisa ditaruh di banyak tempat. Salah satunya di ringkasan CV. Sip. Nah, sekarang kalau kita mengerucut lagi, apakah bahasanya harus sepanjang tadi? Ya disesuaikan dengan CV-mu. Sehingga kalau ada yang bilang bahwa nggak usah ada saya, langsung poin-poinnya saja. Jadi frasa intinya saja. Lulusan S1 ini, universitas ini, IPK sekian, titik. Berpengalaman dalam ini, titik. Menguasai software ini, titik. Mampu berbahasa ini secara aktif, titik. Gitu. Boleh nggak? Ya boleh. Mau pakai kalimat lengkap boleh nggak? Ya boleh. Disesuaikan lagi tempatnya di mana gitu. Karena ringkasan diri itu bisa diletakkan di banyak tempat. Salah satunya jadi ringkasan CV. Paham ya? Gitu. Nah, Jadi kalau ada yang bilang cuma per frasa-frasanya saja, boleh nggak? Boleh. Kalau ada pakai kalimat-kalimat tadi, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh adalah nggak bikin. Jadi ringkasan CV nggak dibikin, tapi ada informasi yang dalam tanda kutip kurang penting malah dimasukkan gitu. Ini yang ada di CV ini tuh informasi penting semua gitu. Oke. Informasi penting semua, tapi ada hierarkinya gitu, ada prioritasnya. Kak, CV kan gini, CV kan boleh 1 sampai 3 halaman. Kak, aku punya rencana CV-ku 2 halaman aja. Dari 2 halaman, aku bingung, Kak. Kenapa? Karena halamannya udah habis, hampir habis. Padahal di situ aku satu, mungkin bikin ringkasan, aku belum bikin ringkasan, atau aku bikin organisasi ya. Space-nya tinggal segitu. Ya udah bikin ringkasan, karena ringkasan lebih penting daripada kamu nulis organisasi. Oh Kak, space-nya tinggal sedikit. Ini cuma bisa buat nulis organisasi atau hobi Kak. Gimana ya? Ya silahkan masukin organisasi daripada hobi. Kak, aku punya pengalaman magang. Aku punya pengalaman organisasi atau kepanitiaan. Tapi space-nya tinggal dikit. Aku tinggal milih, tinggal salah satu nih. Mau masukin, mau nonjolin magangku apa organisasiku. Ya udah, masukin aja magangnya gitu. Paham nggak? Jadi sama-sama penting tapi ada hierarkinya gitu. Oke? Gitu. Ini oke. nyambung ke pertanyaanmu nomor 2, bahwa kalau setiap informasi udah dimasukkan, terus kita ngerasa kayak space-nya masih ada yang kosong kok, dan informasi yang aku masukkan yang berkaitan dengan organisasi atau kepanitiaan, itu bisa menghasilkan value sebagai bahan pertimbangan recruiter gitu. Orang ikut organisasi atau kepanitiaan tuh biar kelihatan apa sih? Satu, kamu itu punya inisiatif. Jadi keinginan pribadi untuk bergerak mengembangkan diri. Ya, kenapa kok organisasi ada di CV itu bahan pertimbangannya tuh itu. Pertama tuh kamu akan dinilai kamu tuh punya inisiatif gitu. Yang kedua kamu tuh produktif gitu. Karena namanya organisasi kan bukan sehari. Sehari udah selesai. Pagi masa pagi dibentuk organisasi sore bubar masa gitu kan enggak ya gitu. Organisasi kan pasti kan dalam periode yang panjang di mana di dalamnya akan ada tanggung jawab karena banyak role gitu, banyak target-target juga gitu. Jadi di situ minimal tuh udah mengukur satu inisiatif kamu, kedua produktivitas kamu. Baru nanti dari kegiatan yang rutin itu akan menghasilkan skill, bisa teknis, bisa soft skill gitu kan. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang organisasi atau kepanitiaan harus ditulis, itu benar. Boleh nggak ditulis, itu juga benar, tergantung konteksnya. Oke, aku sampaikan dulu nih hierarkinya. Organisasi dan kepanitiaan silahkan ditulis kalau satu, kamu di sana punya role yang lebih dari sekedar anggota. Kalau organisasi jadi anggota ya, ya menurutku sih ntar dulu ya gitu. Iya, Ya, kalau kepanitiaan kan nggak ada panitia anggota, biasanya panitia kan pasti kerja semua ya gitu. Gitu. iya. Yang kedua adalah organisasi dan kepanitiaan ini adalah yang menghasilkan skill yang jelas gitu. Benar-benar menghasilkan suatu skill yang berhubungan dengan target-target lokermu gitu. Yang ketiga adalah masukkan organisasi atau kepanitiaan yang tidak menimbulkan multitafsir dalam arti yang unsur sara gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi banyak loker Ah, yang ibaratnya kalau kamu ikut organisasi tertentu, kepanitiaan tertentu yang itu merupakan hal yang sensitif, mending nggak usah deh, nggak usah dimasukin gitu. Oke.
Itu yang nomor tiga. Dan yang nomor empat adalah pada saat organisasi atau kepanitiaan ini gitu ya, silahkan silahkan ya, ya boleh dimasukkan kalau memang ibaratnya kamu memang masih ada space kosong gitu, masih ada space kosong di CV kamu dan info ini masih bisa dimasukkan dan dia masih punya value tadi gitu. Gitu. Jadi yang boleh dan nggak boleh tuh kayak gitu gitu. Nah, sekarang akhirnya gimana? Nah, yang terakhir adalah silahkan masukkan organisasi dan kepanitiaan sesuai prioritas informasi. Artinya adalah kalau kamu seorang fresh grade, punya magang nggak? Punya. Jangan sampai kamu nulis magang secukupnya, nulis organisasi panjang banget, kebalik gitu. Kamu kuliah sambil kerja, ya kan? Kamu kuliah sambil kerja, terus kuliah kamu ada organisasi juga gitu. Tapi kamu kuliah sambil kerja juga gitu. Nah, kamu ngerasa kayak, wah aku nggak cukup Kak, karena aku walaupun aku fresh grade, aku juga ada pengalaman kerja. Gimana? Ya silahkan pengalaman kerja ditulis, organisasi nggak usah tulis juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kerja itu adalah organisasi yang dibayar. Paham ya? Hmm. Paham. Tapi kalau dua-duanya mau dimasukin, boleh nggak? Pengalaman kerjaku masuk, pengalaman organisasiku masuk, boleh. Tapi silahkan pengalaman kerja tulis di atas, organisasi di bawah aja. Gitu. Itu contoh prioritas tuh kayak gitu. Tapi kalau sebagai seorang fresh grade yang bener-bener baru lulus, pengalaman kerja cuma magang saja, berarti kan magang ditulis tuh, organisasi juga ditulis ya nggak apa-apa, gitu. Aku jelasin satu-satu ya. Pengalaman kerja itu yang boleh ditulis di CV itu nggak harus pengalaman kerja yang kantoran gitu, jadi full time atau kontrak gitu. Daily worker boleh dimasukkan, gitu kan. Project base berdasarkan project boleh. Freelance boleh, part-time boleh, entrepreneur boleh, internship gitu boleh, mau itu paid internship atau unpaid internship silahkan gitu. Mau itu entrepreneurship boleh, asisten dosen boleh gitu. Itu pengalaman kerja. Jadi jangan terbatas mikir aku nggak ada pengalaman kerja gitu. Jadi nggak gitu. Magang itu termasuk pengalaman kerja. Silahkan mau dibikin judul sendiri namanya pengalaman magang. Jadi nanti ada pengalaman kerja, pengalaman magang. Atau mau di dalamnya pengalaman kerja, isinya pengalaman magang gitu. Misalkan pengalaman kerja, terus di PT ABCDFG, terus di situ tulisannya marketing intern gitu. Nggak apa-apa jabatannya gitu. Itu termasuk pengalaman kerja. Nah, ya. Terus organisasi dan kepanitiaan juga sama. Organisasi dan kepanitiaan tidak terbatas dari yang ada di kampus gitu. Kalau di luar kampus ya boleh, yang remote online juga boleh gitu. Yang penting kamu ada peran di situ, melakukan sesuatu, ada impact kayak gitu. Kalau kalau kan aku kadang juga review CV-CV teman-teman yang di luar negeri ya, itu juga sama. Jadi dia tuh malah di kuliah aku belajar IT, di organisasi aku ikut organisasi ini. Ilmu IT ku aku terapkan di organisasi ini. Akhirnya organisasi ini jadi gini gitu. Itu malah malah trik tuh untuk melakukan hal itu gitu. Aku kuliah di bagian pemasaran, marketing, organisasiku. Dia organisasi himpunan biasa, jabatanku Danus. Jadi aku sering bikin kelas entrepreneur, bikin produk-produk tertentu. Kalau ada event kita jualan gitu. Dimana aku yang ngajarin cara masarinya gimana gitu. Itu kan kayak menerapkan kuliahmu di organisasi gitu. Jadi sebenarnya bisa dikaitkan gitu antara antara pendidikan, pengalaman pendidikan dengan organisasi gitu. Tapi balik lagi gitu. Kalau di dalamnya ada pengalaman kerja gitu, termasuk magang, magang itu posisinya lebih tinggi gitu dari organisasi. Tinggal tergantung kondisi CV-mu gimana, memungkinkannya gimana. Ini kan cuma strategi. Dari semua yang Ya. kamu punya, mana yang penting kamu tulis di CV, yang kamu anggap menjual, tulis di CV. Di antara yang menjual itu, yang unggulan, taruh di ringkasan, taruh di summary gitu. Logikanya tuh gitu ya. Oke. Jadi intinya organisasi penting atau enggak, ya dimasukkan juga bener, enggak dimasukkan juga boleh. Tapi sekarang tergantungnya kenapa gitu. Ada orang yang review CV sama aku, ada organisasi, aku tulis salah gitu. Kenapa? Karena organisasinya dominan sekali. Dia nulis pengalaman kerja hanya
PT ini kapan sampai kapan sebagai apa, PT ini kapan sampai kapan sebagai apa. Tapi begitu organisasi panjang gitu. Ya salah. Harusnya yang dijabarin itu adalah pengalaman kerjamu gitu. Ada yang aku nulis pengalaman organisasi ada udah bener iya karena yang lain udah dijabarkan sebagaimana mestinya gitu. Oke. Jadi yang tadi Oke. sumber risetmu tuh secara umum kayak gitu nanti silahkan video ini kan aku upload jadi silahkan didengarkan ulang ya bahwa kamu ya kamu ini misalkan ini kamu tuh punya pengalaman. Nah, yang profesional itu kalau dikumpulkan namanya pengalaman diri gitu. Jadi kamu ada huruf R di sini ya. Ada namanya kemampuan diri atau ringkasan diri. Nah, ringkasan diri ini kamu tulis di banyak tempat. Ada yang di CV, ada yang di sana, ada yang di sana gitu. Intinya kayak gitu. Oke? Oke, Pak. Oke. Ada lagi nggak yang pengen ditanyakan atau diskusikan? Tapi bukan CV, Pak. Apa-apa apa tuh? Kita diskusi aja. Bahkan aku udah banyak ya, apa namanya, apply loker, terus kan ada panggilan tes psikotes, tapi kenapa aku selalu gagal? Oke. Gagalnya tuh dalam arti kamu dapat kabar atau nggak dikabarin Iya, gitu dan Pak. kamu nyimpulin bahwa oke aku nggak diterima gitu. Yang pertama aku ikutan psikotes, terus katanya kan suruh tunggunya 2 minggu. Nah, udah lewat 2 minggu, berarti kan udah gagal tuh ya, Pak ya? Kebanyakan bilangnya gitu atau ada yang diumumin gitu. Mohon maaf Anda belum dapat lanjut gitu habis psikotes gitu. Enggak, Pak, nggak diumumin. Oke, Bilangnya aku kalau udah lewat 2 minggu itu gagal. ya aku jawab dulu ya gitu bahwa secara general secara umum gitu sekarang kamu akan banyak menemukan bahwa kalau dalam waktu 2 minggu nggak ada update nggak ada info apapun itu dianggap gagal gitu. Secara general memang Iya. semacam itu, cenderung semacam itu. Tapi bukan Hmm. berarti kalau nggak ada kabar 100% itu nggak diterima. Banyak teman-teman yang review CV sama aku yang ternyata panggilan lamar kerjanya kapan gitu. Ini kan kita bikin video ini kan November ya. Ada yang dia apply Agustus, apply Juli baru direspon kemarin-kemarin ini gitu. Gitu. Hmm. Jadi kita belum bisa langsung bilang bahwa selama 2 minggu nggak ada kabar gitu berarti kita nggak lolos gitu. Kecuali memang gitu tadi kita sadar bahwa kita udah coba tanyakan gitu kan. Nah, aku pengen benerin dulu. Jadi hal tadi 2 minggu no respon itu memang cenderung tidak lanjut. Ingat ya, cenderung tidak lanjut bukan berarti pasti. Sehingga aku biasanya akan menyarankan pada saat 2 minggu itu nggak ada kabar, kalau kamu ada cara untuk follow up, silahkan di follow up untuk menanyakan. Mau nanti dijawab, nggak dijawab, dijawab pakai kabar baik, dijawab pakai kabar buruk, nggak masalah. Yang penting kamu udah nanya gitu. Hmm. Daripada buru-buru nyimpulin, ya aku pasti nggak diterima gitu. Kenapa? Karena tadi kondisi realnya itu belum tentu semacam itu. Kalau cuma satu dua orang yang bilang bahwa iya kak, aku ternyata habis follow up tuh ternyata aku lolos gitu. Aku nggak bakal ngasih saran ini. Tapi masalahnya banyak banget temen yang setelah di follow up ternyata masih diproses lah, masih inilah, masih itulah gitu. Jadi itulah yang namanya proaktif. Jadi pada saat kita setelah mengirimkan lamaran, kita punya rekap pribadi, Pak. Bikin spreadsheet sendiri atau rekap sendiri, nanti dicek tuh mana udah 2 minggu ini gitu, nggak ada kabar, bisa di follow up nggak? Cari rekruternya di LinkedIn misalkan, coba connect, coba kamu DM, coba ditanyakan, mau di read doang, nggak di read, dibalas nggak dibalas, nggak masalah. Minimal kamu udah follow up gitu. Jadi kalau terkait dengan tadi ngelamar-ngelamar kerja secara rutin gitu ya, ini aku share screen lagi gitu. Kamu silahkan gitu yang kayak tadi aku bilang. Misalkan diukur. Oh dalam waktu 1 minggu gitu. Aku udah ngirim lamaran katakanlah 100 gitu. Dari 100 lamaran gitu. Yang 30 dibales ditolak. Atau nggak sesuai. Yang 10 lanjut ke tahap selanjutnya. Ke psikotes gitu. Ya kan. Yang 60 nggak ada kabar. Nah, ini kamu bikin action plan nih masing-masing. Yang nggak ada kabar mau kamu apain? Mau kamu tunggu 2 minggu?
Mau kamu follow up apa, mau kamu evaluasi apa, ini yang nggak keterima nih, mau dicek apanya, cek CV-nya, cek info lokernya, cek apanya, terus nih yang ada lolos nih ke tahap selanjutnya, mau kamu apain, belajar, riset soal pertanyaan, apa misalkan tes selanjutnya apa, riset soal perusahaan dan lain-lain gitu, dievaluasi, nanti akhirnya ternyata oh setelah aku follow up ternyata yang nggak ada kabar ini ternyata ya bener, yang 40 tetap aja udah aku follow up nggak ada kabar gitu. Ternyata setelah aku follow up ternyata yang 10 aku nggak lolos gitu. Tapi ternyata setelah aku follow up ternyata kemarin cuma pending doang gitu. Ternyata di sini ada 10 loh yang aku lolos. Berarti yang lolos jadi 20 nih di sini gitu. Apa yang pengen kamu lakuin gitu. Nanti 20 lolos juga ada lagi psikotes. Yang berhenti di psikotes ada berapa? 10. Yang lanjut ke tahap interview 5. Yang belum ada kabar berapa? 5. Terus gitu. Dievaluasi terus kayak gitu. Akhirnya enak evaluasinya. Nah, kalau sekarang dicek dulu, kamu ngirim lamaran udah rutin belum, udah banyak belum. Jangan buru-buru, udah di follow up belum gitu. Memang simple kalau kita bilang kayak, walaupun di info poster lokernya ada tulisan hanya kandidat yang sesuai, yang akan di Iya. follow up gitu-gitu, nggak apa-apa, coba aja gitu. Dan kamu juga berhak follow up, karena nggak ada larangan nggak boleh follow up gitu. Hmm, Gitu. Setiap tahap tuh boleh kamu follow up gitu. Menanyakan kan boleh gitu. Mohon informasi Pak gitu. Selamat pagi Pak, mohon informasi pada tanggal sekian saya mengikuti tes ini di PT ini sebagai untuk posisi ini. Mohon informasi bagaimana untuk hasilnya ya Pak gitu. Apabila atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih atau apabila Bapak membutuhkan informasi tambahan silahkan menghubungi saya melalui nomor ini. Atas info diberikan saya ucapkan terima kasih. Nggak apa-apa, kirim aja. Mau lewat chat WA, kalau ada lewat email juga nggak apa-apa gitu. Itu kan usaha bagian dari usaha kita gitu. Dan banyak ya nggak cuma satu dua orang. Kenapa aku nyaranin ini karena ada banyak orang gitu yang melakukan ini dan akhirnya hasilnya lebih dari dugaan kita gitu. baik, Pak. Itu yang pertama. Ini baru itu ibaratnya ada hal yang masih bisa diupayakan. Tapi misal itu emang real yang bermasalah adalah psikotesmu adalah kamu baca-baca teori deh di internet kan gitu. Ada kan teori misalkan psikotes tuh gambarannya gimana, tesnya tuh kayak gimana aja gitu. Sebenarnya sih sebenarnya gini sih ya, emang kurang bijak juga sih. Psikotes tuh adalah sesuatu yang harusnya tuh nggak dipelajari karena kita tuh ngukur potensi diri seseorang, bahkan kondisi psikologi dia saat kerjain tes gitu. Jadi maksudku adalah belajar tuh biar kamu familiar sama, oh tesnya tuh nanti ada yang disuruh gini, 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 gini gitu. Biar nggak kehambat gitu. Kalau jangan sampai hasilnya hasilnya salah, hasilnya nggak sesuai dengan kamu karena satu dipelajari terlalu bener-bener nggak hafal gitu kan, maka kan hasilnya jadi nggak real gitu. Atau yang selanjutnya adalah karena kamu ada kendala teknis di cara pengerjaannya gitu. Jadi hasilnya jelek tuh gara-gara arahannya disuruh ngilang kamu lingkarin misalkan. Nah gitu-gitu dan lain-lain. Coba kamu familiar dulu ya itu ya. Banyak lah yang sumber-sumbernya di internet banyak gitu. Aku nggak mau Iya, Pak. bahas banyak soal psikotes karena ibaratnya itu lebih ke ranahnya teman-teman psikolog gitu dan ilmuwan psikologi gitu. Oke, Oke, Pak. oke. Apalagi yang pengen kamu tanyakan yang sifatnya general atau umum? Pak, kalau misalnya di kualifikasi kerjaan ada tulisannya pengalaman minimal 1 tahun, berarti kita masih bisa daftar kenapa yang fresh graduate? Oke, jadi kayak gini ya. Terkait dengan pengalaman kerja, fresh graduate itu harus nyari yang gimana sih? Satu, habisin dulu semua loker yang tidak mensyaratkan minimum pengalaman. Itu dulu yang dihabisin. Oke. Jadi cari dulu loker yang bener-bener nyari fresh grade lah gitu. Atau nyari yang nggak berpengalaman. Pastiin dulu itu habis. Kalau itu udah habis, yang cocok, baru kamu cari yang loker-loker yang ibaratnya itu 50-50 gitu. Yang berpengalaman juga boleh ngelamar, fresh graduate juga boleh ngelamar. Dan itu tertulis. Misalkan, pengalaman minimum 1 tahun, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar gitu. Nah ini kan 50-50 tuh gitu. Nah itu habisin gitu. 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 Minimum wajar experience, koma, fresh graduates are welcome to apply. Ya udah gitu. Jadi habisin dulu yang tanpa syarat, yang kedua yang syaratnya tuh 50-50 secara tertulis. Kalau yang semua tanpa syarat itu habis, atau yang 50-50 secara tertulis itu juga udah nggak ada, di depan mata ada pengalaman minimum 1 tahun gitu ya.
Padahal pengalaman kamu itu mendekati 1 tahun. Misalkan pengalamanmu tuh cuma dari magang. Magangmu tuh 2 kali. Misalkan magang pertama 6 bulan, magang kedua 3 bulan, cuma 9 bulan gitu kan. Kan masih di bawah setahun. Silahkan coba aja gitu. Gitu. Jadi kayak ya udah karena masih di bawah 1 tahun ya itu dipersilahkan karena banyak sekali bahkan aku pribadi pun juga ngalamin ya di pengalaman kerjaku di masa lalu gitu ada loker minimum pengalaman 2 tahun juga aku apply gitu tapi ya tadi aku pastiin dulu bahwa yang lain udah habis dan yang kedua adalah pada saat kita ngirimkan lamaran dengan kualifikasi ada yang under gitu ya under qualified gitu kan ya gitu Iya. kita tuh harus membahasakan kata-kata yang ada di CV kita tuh seolah kamu bilang gini. Memang pengalaman saya di bawah sekian tahun, tapi dengan pengalaman yang minimum ini, saya sudah melakukan segini banyak gitu. Jadi seolah-olah tuh kamu bilang gitu di CV-mu, bukan hanya Hmm. sekedar aku pernah apa ditulis, aku pernah apa ditulis gitu. Jadi CV-nya tuh harus kamu baca dibayangin kayak seolah-olah tuh kamu lagi bilang, oke Anda nyari yang 1 tahun kan, saya tuh baru sekian bulan, tapi selama sekian bulan tuh saya udah bisa segini banyak loh, gitu. Bayangin tuh. Itulah tadi aku bilang CV itu harus jujur, lengkap, menarik dan update tuh di sisi menariknya tuh itu. Seolah-olah di CV tuh kamu bilang gitu. Bahasanya gimana? Kreativitas masing-masing orang. Baik, Pak. Oke, Oke. apalagi yang pengen ditanyakan? Kita diskusi santai. Yang sifatnya Udah sih, general. Pak. Itu aja ya. Lagi. Berarti sekarang kita masuk Ya, ke sesi detail ya. ya, Pak.